Yo yo yo, shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Aduh, apa kabarnya hari ini? Saya yakin kita sama-sama sukacita dalam Tuhan, selalu dahsyat, selalu luar biasa. Aduh, walaupun kita terpisah jarak, saya di sini, Bapak Ibu Saudara di rumah, di mobil atau dimanapun Bapak Ibu berada, kita sama-sama tetap social united. Secara sosial kita saling bersatu, oke? Dan kita saat ini kita memulai ibadah kita. Dan sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan yang selalu ada buat kami Tuhan. Kami boleh merasakan setiap berkat-Mu Tuhan dari pagi hingga malam hari Tuhan, bahkan sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami memulai ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau mempersiapkan hati kami juga Tuhan untuk menyembah, memuji Engkau Tuhan, untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi kita akan sama-sama bersekutu dengan Tuhan. Biarlah pada hari ini kami boleh mendapatkan sukacita, damai sejahtera yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, segalanya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Boleh sama-sama kita tepuk tangan Bapak Ibu di rumah. Tetap bersukacita, amin. Kita sama-sama naikkan pujian bagi Yesus, Dia sungguh baik. Come on. Haleluya. Boleh Bapak Ibu Saudara yang di rumah joget tipis-tipis buat Tuhan. Keren. Haleluya. Oh. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Yesus Allah kita. Katakan, Dia mati bagiku. Come on. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Sebab Yesus ada dalam diri kita, kita naikkan pujian lebih sungguh lagi. Katakan, Dia ada dalamku, Dia ada dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik baik. He is so good to you, He is so good to you, He is so good to me, Jesus He's so good to you. And we know He is so good to you, He is so good to me,
baik bagiku. Sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia lebih sungguh lagi. Perkatakan, Dia layak dipuji dan disembah. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Namamu besar, namamu besar terpuji. Sekali lagi sama-sama katakan, namamu besar termulia. Haleluya, haleluya Tuhan. Baik, shalom saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini, di minggu yang pertama di bulan Oktober ini Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna ajaib buat kami. Sehingga pada hari ini kami dapat beribadah kepadamu, memuji memuliakan Engkau Tuhan. Saatnya sebentar kami akan dengar firman-Mu. Tuhan tolong kami semua, baik hamba yang menyampaikan firman, seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman, dan oleh firman-Mu kami sama-sama diberkati. Kami buka hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita jumpa kembali di bulan Oktober, di minggu yang pertama di tanggal 4 Oktober ini. Saya percaya semua karena pertolongan Tuhan. Dan secara khusus bulan Oktober ini ada hari ulang tahun Gereja Betel Indonesia yang ke-50. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun GBI yang ke-50 ya. Saya percaya bahwa Tuhan terus akan pakai GBI boleh menjadi alat kemuliaan dalam namanya. Baik saudara, pada hari ini saya ingin berbicara tentang berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kitab Nabi Yosua, Kitab Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar itu di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat berjalan menghalangi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Saudara yang Tuhan kasih, bahwa kitab Yosua ini adalah sebuah kitab sejarah yang sangat penting buat bangsa Israel. Karena di dalamnya tercatat kisah bangsa Israel
di bawah kepemimpinan Yosua merebut tanah Kanaan seperti janji Tuhan kepada Abraham ketika dia memanggil Abraham keluar dari rumah orang tuanya yaitu Terah, dari Mesopotamia atau dari Ur Kasdim yang sekarang itu berada di wilayah Irak. Perjalanan yang panjang sejarah bangsa Israel ini ketika dimulai dari Yusuf yang dibuang ke Mesir dan sampai akhirnya dia menjadi wakil Raja Mesir, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu dalam kitab Kejadian pasal 37 sampai pasal 50. Dan setelah itu Yusuf meninggal dunia pada usia 110 tahun. Beberapa ratus tahun kemudian keturunan Yusuf dan 11 suku Israel berkembang beranak cucu di Mesir. Sehingga Raja Mesir pada waktu itu mulai gelisah dan menekan, memperbudak orang-orang Israel supaya mereka habis menjadi kuli bangunan, menjadi orang-orang pekerja yang keras. Tetapi luar biasanya orang-orang Israel tetap bertahan dan semakin diberkati Tuhan. Sehingga pada satu hari Raja Mesir yaitu Fir'aun memerintahkan membunuh anak-anak laki-laki yang lahir di Mesir. Inilah kisahnya ketika orang tuanya Musa membuang dia ke sungai Nil dan akhirnya diangkat anak oleh putri Fir'aun yang sedang mandi di sungai Nil. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, dalam perjalanan ini mereka akhirnya di mana Musa diutus Tuhan untuk membawa keluar orang-orang Israel dari Mesir, dari negeri perbudakan yang ada di Mesir. Di mana di dalam kitab Keluaran, arti keluaran itu adalah Exodus. Exodus itu menuju ke satu tempat yang dituju, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu, sesuai dengan janji Tuhan. Dalam perjalanan mereka melewati padang gurun yang tandus, di mana disinilah bangsa Israel dilatih oleh Tuhan. Dalam kitab Ulangan, sampailah Musa di satu bukit yang bernama Bukit Nebo. Sekarang itu ada di wilayah Yordania, di daerah Provinsi Moab. Provinsi Moab itu dari Nebo sampai ke perbatasan ibu kota Aman, ibu kota Yordania. Nah, saudaraku, tetapi Musa diperlihatkan oleh Tuhan. Itu loh tanah perjanjian yang aku janjikan. Tetapi Musa tidak sampai masuk ke sana. Setelah itu Yosua menggantikan Musa untuk memimpin orang-orang Israel ini masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa Yosua adalah salah satu abdi daripada Musa yang setia. Dia yang lahir di Mesir, melewati Laut Merah, laut yang terbelah menjadi daratan, melewati padang gurun, dan pada usia kurang lebih 80 tahun dia sampai ke daerah Israel, ke tepi sungai Yordan. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa kalau kita baca pasal-pasal selanjutnya, di mana oleh hikmat Tuhan dan pimpinan Tuhan, Yosua membagi kepada suku-suku, 12 suku, daerah-daerah. Dan di dalam kitab Yosua ini ada 31 orang raja yang dikalahkan oleh Yosua dan menguasai tanah Palestina, orang-orang Filistin. Nah, saudaraku, bangsa Israel, perjalanan menuju ke tanah perjanjian ini diibaratkan sebagai perjalanan hidup kita di dunia sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan supaya kita sampai kepada tujuan, yaitu ke tanah Kanaan yang abadi. Nah, saudaraku, minimal ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat saudara semua. Apa yang harus kita lakukan supaya perjalanan kita dalam tuntunan Tuhan ini kita sampai kepada tujuan. Poin yang pertama adalah izinkan Tuhan memimpin hidup kita. Dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 berkata begini, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari yang dipimpin oleh tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, saudara, bagaimana tuntunan Tuhan kepada bangsa Israel? Tuhan
pimpin dan tuntun mereka. Pada siang hari panas terik, Tuhan kasih tiang awan. Dan malam hari di mana ada gelap, tetapi Tuhan terangi mereka dengan tiang api, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, hidup kita itu dituntun oleh Tuhan. Seperti Yesus berkata bahwa dalam Injil Yohanes pasal 10, Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk bagi domba-dombanya. Saudaraku, perjalanan kita dalam dunia ini, dalam hidup ini, kita perlu penuntun, kita perlu penunjuk jalan agar kita sampai kepada tujuan. Kenapa? Karena banyak hal yang membuat seringkali menjadi tanda tanya. Apakah perjalanan kita akan sampai kepada tujuan? Karena Amsal berkata bahwa ada jalan yang disangka orang baik, disangka orang lurus. Di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya membawa kepada maut. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, tapi Yesus berkata bahwa di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku, kalau tidak melalui aku. Saudara, Yesus adalah sebuah jalan yang pasti, dan Dia akan menuntun kita sampai kepada tujuan kita. Seringkali saya berikan perumpamaan, satu hari saya ingin pergi ke Jogja. Dan banyak orang yang tahu saya akan berangkat ke Jogja, pergi ke Jogja. Tetapi satu orang datang berkata kepada saya, Pengki katanya mau ke Jogja. Saya bilang iya. Dia bilang yuk saya antar ke Jogja. Saya lalu bertanya, kamu mau mengantar saya ke Jogja? Tahukah kamu kota Jogja? Pernahkah ke Jogja? Dia berkata, saya tidak tahu Jogja, saya belum pernah ke Jogja. Tapi saya tahu melalui Google Map. Coba kita lihat peta saja. Saya berkata baik, nanti saya kasih kabar. Orang yang kedua dengan maksud yang sama mau mengantar saya ke Jogja. Dengan pertanyaan yang sama saya tanya dia, apakah Anda pernah ke Jogja? Lalu dia berkata, waktu saya mau ke Kulon Progo, saya lewat Jogja. Baik, sebenarnya saya kasih kabar. Datang lagi orang yang ketiga dengan maksud yang sama, dengan pertanyaan yang sama saya tanya sama dia. Saya berkata, Anda mau mengantar saya ke Jogja, kamu tahu Jogja enggak? Lalu dengan pasti dia berkata, Pak, saya ini orang Jogja, Pak. Saya lahir di Jogja. Kira-kira 3 orang ini, siapa yang akan saya ambil mengantar saya ke Jogja? Pasti orang yang ketiga. Dia orang Jogja asli, dia lahir di Jogja, dia mau mengantar saya ke Jogja. Saudara, dalam dunia ini, semua agama menuntun kita akan berkata bahwa nanti kalau kamu ikut agamaku, ikut sektaku, kamu masuk ke sorga. Pertanyaannya adalah, siapa yang punya sorga? Saya sangat yakin bahwa Yesus yang lahir di dunia ini, dia turun dari sorga. Dan akhirnya dia kembali ke sorga, naik ke sorga. Dan dia berkata bahwa aku menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, di situ pun kamu berada. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa tuntunan Tuhan buat kita itu pasti, bahwa izinkan Tuhan menuntun hidup kita, bahwa kita akan selamat sampai kepada tujuan kita. Hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita dituntun oleh Tuhan sampai kepada tujuan? Yang kedua, bersedia disunat di Gilgal. Dalam kitab Yosua pasal yang kelima, ketika mereka sampai di Gilgal perbatasan dengan Yeriko, lalu di situ hari itu Tuhan bilang kepada Yosua, semua orang laki-laki yang ikut kamu, yang lahir di padang gurun, hari ini semua sunat massal. Gilgal itu artinya menghapuskan celah Mesir. Saudara-saudara, orang yang lahir di Mesir, dia sudah disunat. Tetapi orang dia sampai ke padang gurun, mereka yang lahir di padang gurun, mereka tidak ada yang disunat. Mungkin usianya antara 17 tahun sampai 39 tahun. Ketika mereka sampai di tanah Kanaan. Nah pada hari itu, di mana mereka semua disunat, sunat massal. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa hidup kita ini, ya, bagaimana di dalam kitab Roma pasal yang kedua, Rasul Paulus berkata bahwa orang Yahudi sejati ialah yang tidak nampak keyahudiannya.
yaitu orang-orang percaya hari ini, saat ini. Dan sunat itu ialah sunat hati, bukan sunat kulit katanya, tapi sunat hatinya. Sunat secara rohani, bukan secara hurufiah. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa Tuhan mau setiap orang yang masuk ke tanah perjanjian itu sudah disunat, sudah dibersihkan hatinya, sudah disucikan hatinya. Sunat itu berarti sunat hati, hati yang kotor, hati yang dengki, hati yang iri hati yang menendam, itu semua disunat, dibuang, dibersihkan. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa kita lepaskan bahwa semua dosa-dosa kita lepaskan. Semua hal-hal yang membuat kita terhalang berjalan untuk menuju ke Kanaan, kita semua kita buang. Sakit hati, iri hati, dendam, perkataan-perkataan yang kotor, kelakuan perbuatan yang tidak baik, semuanya dilepaskan supaya kita layak di hadapan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, saudaraku, seperti kita harus melepaskan pengampunan, seperti doa Bapa kami yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada Injil Matius pasal yang ke-6. Bagaimana dia berkata, Tuhan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa hari ini kita harus lepaskan semua celah-celah Mesir yang dalam hidup kita. Kita sunat semua hati kita, bersihkan, sucikan, kuduskan. Kalau hari ini ada seorang yang menyakiti hatimu dan engkau merasa sama-sama sakit, merasa dendam sama dia, pada hari ini lepaskan pengampunan buat mereka. Tetapi sebaliknya, jika engkau telah berbuat salah, berbuat dosa kepada orang lain, segera datangi dia, minta ampun, minta maaf. Dan saya percaya bahwa di mana kita akan dibebaskan Tuhan, dilepaskan Tuhan, sehingga kita layak untuk berjumpa dengan dia. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita ikut dalam tuntunan Tuhan. Yang pertama, izinkan Tuhan memimpin hidup kita. Yang kedua, kita bersedia disunat hati kita. Hidup kita yang lama disunat, dibuang, disucikan, dikuduskan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah berani menghadapi tantangan hidup. Saudara, saya pernah waktu 2014 atau 2015, saya pernah tayangkan di gereja perjalanan saya dari Mesir, dari Kairo sampai ke perbatasan Israel, ke Saint Catherine di bawah Gunung Sinai, sampai ke Taba, perbatasan Israel, jadi Mesir Israel. Bagaimana kita melewati, selama perjalanan saya itu melewati padang gurun yang sangat gersang. Saya membayangkan bagaimana Yosua, orang-orang Israel, 40 tahun dia berjalan di padang gurun yang tidak ada air, di mana banyak tantangan, ada ular tedung, ada kalajengking, ada mata air Meriba yang pahit rasanya. Begitu banyak tantangan sehingga mereka harus lalui, mereka harus lewati. Nah, saudara, ternyata disinilah Tuhan sedang melatih umatnya masuk ke padang gurun supaya mereka siap ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka dilatih di sini. Kalau dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 18 berkata, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan padang gurun, melalui laut Teberau, dan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi Tuhan menuntun orang-orang Israel ini melalui laut Teberau, melalui padang gurun, melalui tantangan-tantangan yang luar biasa. Mereka dilatih. Saudara pas tahu pasukan Kopassus, komando khusus, orang-orang Kopassus itu dilatih secara khusus supaya mereka siap untuk berperang membela negara. Latihannya itu sangat berat, ya. Dulu kita ada satu jemaat dari Brimob,
ketika dia akan dikirim ke Aceh, itu dia sebelumnya itu dilatih hampir setiap hari, latihan dari pagi sampai sore, latihan perang, banyak latihan yang berat. Kenapa? Karena dia akan dikirim ke Aceh untuk menghadapi teroris di Aceh waktu itu, tahun 90-an. Sebelum dia berangkat, saya doakan dia. Nah saudara, seorang tentara, seorang Kopassus, seorang anggota Brimob yang akan dikirim, dia dilatih keras supaya dia siap berperang. Berbeda dengan Hansip. Hansip dilatih latihan barisnya salah, nembak kepala kenanya kaki. Kenapa? Karena Hansip itu hanya jaga kampung, tetapi Kopassus jaga negara. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, orang-orang Israel dipersiapkan Tuhan untuk berperang, menghancurkan benteng Yeriko, menguasai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, bagaimana Tuhan melatih umatnya, sampai kalau kita baca pasal yang ke-7, 8, 9 dalam kitab Yosua, akhirnya benteng Yeriko roboh dan orang Israel menguasai seluruh tanah Palestina. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, bagaimana kita sebagai umat Tuhan dipersiapkan Tuhan, dituntun Tuhan, dilatih Tuhan, supaya kita masuk ke tanah perjanjian pada akhirnya. Ada pepatah berkata, hidup ini seperti berlayar di tengah samudra. Berlayar di tengah samudra, kita harus berani menghadapi ombak badai yang besar. Dalam setiap hidup kita pasti ada tantangan. Pasti ada tantangan. Termasuk saya. Tantangan hidupnya cukup besar. Tetapi kita tidak menyerah. Kenapa? Karena saya sudah dilatih oleh Tuhan. Karena kita mau dilatih oleh Tuhan. Di dalam kitab Ibrani berkata bahwa kita ini jangan menyerah. Ya. Seorang anak jangan dikasih susu terus, kasih makanan yang keras supaya mereka kuat. Nah saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa hari-hari ini bagaimana semua orang sedang menghadapi tantangan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Semua serba sulit. Banyak yang di PHK, toko-toko banyak yang tutup. Baru kemana saya dengar ada 250 rumah makan di Jakarta disegel, ditutup. Pengeluaran meningkat, penghasilan berkurang. Tantangan yang besar sedang kita hadapi, entah sampai kapan. Ya, kita nggak tahu, saudara. Tetapi yang pasti adalah seperti Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudaraku, kita ini dilatih supaya kuat, supaya berani menghadapi tantangan, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Saya percaya bahwa orang-orang yang sukses itu orang-orang yang berani menghadapi tantangan. Bersama dengan Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. Sebab itu persiapkan dirimu, ya. Pada hari-hari ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan tadi yang saya sudah sampaikan. Bahwa yang pertama itu bagaimana kita mengikuti tuntunan Tuhan. Yang pertama adalah izinkan Tuhan memimpin hidup kita. Kita dituntun oleh Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat memegang tangan kita. Hal yang kedua, kita bersedia disunat hati kita. Hati kita yang kotor, hidup kita yang kotor, disunat, dibersihkan, disucikan, dikuduskan, supaya kita boleh masuk ke tanah Kanaan. Yang terakhir, yang ketiga, berani menghadapi tantangan dalam hidup ini, melewati padang gurun kehidupan. Jangan menyerah. Buat sebuah inovasi yang baru. Ini adalah sesuatu yang baru. Buat saya ini sesuatu yang baru. Dimana saya biasa khotbah 1 jam, sekarang khotbah 30 menit, 20 menit. Ini sesuatu yang baru. Tetapi ini berani kita hadapi. Dulu kita khotbah di depan di jemaat. Sekarang kita ditayangkan di YouTube. Ini adalah tantangan yang baru. Dan saya percaya ke depannya
Ada inovasi-inovasi yang baru yang sedang dikerjakan oleh Tuhan melalui banyak orang, melalui anak-anak muda yang ada di gereja ini, di mana terobosan-terobosan yang terjadi melalui YouTube ini juga banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang dikuatkan, diteguhkan. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, pada hari ini biar kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita semua, dan nanti kita harus siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus dalam minggu yang pertama ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah dibentangkan pada hari ini Tuhan. Biar kiranya firman-Mu ini Tuhan termeterai dalam hati kami masing-masing, semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu di rumah mereka masing-masing. Biar firman ini termeterai dalam hati kami. Kami boleh melakukannya setiap hari, sehingga firman itu boleh menjadi kenyataan dalam hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Saatnya sebentar juga kami akan menerima sakramen perjamuan kudus di minggu yang pertama di bulan Oktober ini. Biar kiranya roti dan anggur ini boleh menjadi kekuatan buat hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, hormat dan syukur bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, dan kita akan mengangkat satu pujian, Yesus, Yesus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Baik saudara-saudara, saudara yang ada di rumah, semua kita siapkan diri kita. Kita siapkan roti yang dalam tangan kita. Jika ada saudara ada punya roti, pun ada biskuit, apapun yang ada di tangan saudara, ini adalah sebuah lambang tubuh Kristus. Siapkan roti itu. Siapkan hatimu untuk menerima berkat daripada sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, siapkan roti di tangan kananmu, angkat tinggi di hadapan Tuhan, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan iman. Baik saudara, sekarang saudara bisa siapkan anggur, Fanta, teh, atau apa saja yang ada di rumah yang melambangkan bahwa ini adalah darah Kristus. Sekarang persiapkanlah cawan anggur di tangan kananmu, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Dan bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi dosa-dosa kita? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya
menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berkat-Mu atas perjamuan kudus yang sudah kami terima pada hari ini. Jemaat-Mu yang ada di rumah, Jeluk Indah, Geraha Raya, dimanapun mereka ada. Kami percaya berkat Tuhan semua menyertai seluruh umat-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai bapak, sebagai ibu, kepada anak-anak semua, kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna dan ajaib. Melalui sakramen perjamuan kudus pada hari ini, meneguhkan kami, menguatkan kami, pengorbanan-Mu luar biasa dan tidak sia-sia bagi kami ya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Terus selanjutnya biarlah tuntunan Tuhan menyertai hidup kami. Makasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sekarang saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat pada hari ini. Arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus mulai siang hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu.